Mari kita membuka Alkitab kita langsung dari Matius pasalnya yang ke-5 ayat 43 sampai 48. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-48. Saya akan baca kepada kita, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikutinya atau bisa ikut membaca bersama-sama ya. Baik, 1, 2, ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, ada apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan Yesus berkata ya di ayat 43 tadi, kamu telah mendengar firman. Saudaraku, kita jangan dibingungkan karena ada kata firman ini ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berkata you have heard it was said. Jadi kamu telah mendengar dikatakan demikian. Itu kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Jadi jangan terkecoh hanya karena kata firmannya saja ya. Karena firman itu artinya perkataan sebenarnya. Jadi dalam hal ini bukan sekedar bicara, bukan maksud saya bukan berbicara mengenai firman yang Tuhan berikan langsung begitu, bukan, tapi berbicara soal sesuatu yang dikatakan gitu. Apa itu? Atau dengan kata lain gini, kalau saya ganti kamu telah mendengar firman, saya ganti bahasanya begini. Kamu telah mendengarkan khotbah gitu loh. Jadi saat itu saudaraku ada banyak khotbah-khotbah atau pengajaran disampaikan oleh para pemimpin agama. Nah, khotbah itu dikatakan begini, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Hai orang banyak, ini kan konteksnya khotbah di bukit ya, jadi banyak orang mendengar. Hai orang banyak, kata Tuhan Yesus, kamu pasti sudah mendengarkan sebuah pengajaran, kamu telah mendengarkan sebuah khotbah, yaitu mengasihi sesamamu dan membenci musuh. Ya, itulah khotbah yang sedang beredar saat itu, saudaraku, atau boleh saya katakan yang memang disampaikan orang-orang saat itu, yaitu para pemimpin agama. Dalam hal ini tentu pemimpin agama Yahudi. Nah, pemimpin agama Yahudi ini salah dalam menafsirkan mengasihi sesama ini. Nah, mungkin dong kita diperintahkan untuk membenci musuh seperti di ayat yang tadi kan. Nah, bencilah musuhmu. Apakah Tuhan mengajarkan kita membenci musuh? Tentu enggak. Nah, tapi di sini ada kesalahpahaman dari pemimpin agama saat itu, sehingga khotbah bisa ada beredar seperti itu. Makanya Yesus berkata, kamu telah mendengarkan firman, kamu telah mendengarkan khotbah, kasih sesamamu tapi benci musuhmu. Nah, sekali lagi ini terjadi karena salah tafsir dari pemimpin agama Yahudi saat itu. Ya, waktu disampaikan oleh Musa, saudaraku yang terkasih. Misalnya, coba dari mana pemimpin agama Yahudi saat zaman Yesus itu berkhotbah? Tentu mereka mengambil dari Taurat yang diajarkan oleh Musa, dan mereka salah menafsir. Dari Imamat pasal 19 ayat 18 ya. Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18 dikatakan begini saudaraku ya, kita baca bersama-sama. Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18 ya, saya bacakan kepada kita begini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, inilah firman yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel saat itu ya. Jangan kau menaruh dendam terhadap sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Jadi pada zaman Yesus itu para pemimpin rohani salah menafsirkan bagian ini. Di sini tidak dikatakan untuk membenci musuh. Tidak ada. Tapi pengkhotbah saat itu mengatakan di zaman Yesus para pemimpin rohani, kasihilah sesamamu, benci musuhmu. Di sini yang dikatakan adalah jangan engkau menuntut balas
Jangan engkau menaruh dendam terhadap sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia. Jadi sesamamu manusia di sini mereka tafsirkan teman sebangsa, teman seiman. Di luar daripada itu, sikat. Di luar daripada itu, musuhi. Di luar dari itu, perangi. Jadi salah menafsirkan. Sejak awal Tuhan nggak pernah mengajarkan agar kita membenci musuh, nggak pernah. Nah, makanya tadi saya katakan para pemimpin agama di zaman Yesus itu keliru dalam mengkhotbahkan bagian ini, ya. Nah, supaya lebih terang lagi, masih pada pasal yang sama, yaitu Imamat pasal 19 ayat 33. Coba kita lihat ayat 33. Ini lebih menekankan lagi bahwa kita nggak boleh membenci musuh. Siapapun nggak boleh kita benci. Ya, coba kita lihat ayatnya yang ke-33 dan 34. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, apa dikatakan? Janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jelas. Jadi para pengkhotbah, para pengajar di zaman Yesus itu, mereka mengajarkan saudaraku, teman sebangsa itu, itulah sesamamu manusia. Teman seiman itulah sesama manusia. Salah. Makanya mereka berkhotbah, jadi kasihilah teman seimanmu, kasihilah sesamamu, itu teman seimanmu, teman sebangsamu. Yang bukan itu benci, yang bukan itu musuhi, perangi. Itu khotbah zaman itu. Nah, itulah sebabnya Yesus di dalam khotbah di bukit itu, saudaraku, Yesus memberikan isi yang baru. Ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke berapa tadi selanjutnya? Ayatnya 44 itu, ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus kan, kamu telah mendengar firman, kasih sesamamu, benci musuhmu. Itu salah, kata Tuhan Yesus. Lalu dikoreksi sama Tuhan ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Yesus memberikan isi yang baru kepada ribuan orang yang ada mendengarkan khotbah di bukit saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi musuh itu bukan dibenci, tetapi dikasihi. Nah, supaya kita lebih mengerti lagi, siapa sih musuh yang dimaksud di sini? Siapa musuh yang dimaksud di sini, kan gitu. Ya, jadi kasih sesamamu, yang kata Tuhan Yesus, dan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Hah? Nah, supaya lebih ngerti, siapakah musuh di sini? Ingat saudaraku, musuh di sini kita harus perhatikan dalam konteks. Musuh di sini bukan iblis. Kalau iblis nggak mungkin dong kita disuruh mengasihi iblis. Kan sering sekali dalam khotbah, musuh kita adalah iblis. Injak musuh. Dulu orang nyanyi, anak muda nyanyi, injak musuh, injak iblis. Lalu peragakan injak. Mereka mengatakan bahwa musuh kita adalah iblis. Dalam konteks ini, musuh kita bukan iblis. Makanya hati-hati dalam belajar Alkitab, perlu kita memperhatikan konteksnya. Masa kita disuruh Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Kalau memang iblis musuh, masa kita disuruh mengasihi musuh, yaitu mengasihi iblis, saudaraku? Bukan itu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Tetapi yang dimaksud musuh dalam konteks ini adalah sangat jelas sekali dari ayat tadi itu. Apa itu? Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi yang dimaksud musuh di sini adalah mereka yang menganiaya kamu. Mereka yang menyakiti hatimu, mereka yang melukai hatimu, mereka yang melukai perasaanmu, mereka yang merugikanmu, mereka yang menjatuhkanmu, mereka yang mengkhianatimu. Boleh tambahkan lagi. Tambahkan lagi daftar-daftarnya boleh. Itu yang dimaksud Yesus ini musuh. Oh, musuh orang yang melukai hatimu, melukai perasaanmu, menikahmu dari belakang, mengkhianatimu, menyakitimu. Gitu. Nah, siapa itu? Nggak jauh-jauh. Bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa teman, bisa tetangga, bisa Pak Pendeta, bisa gembala saudara sendiri. Siapa saja bisa melukai hati kita. Bisa. Itu dikategorikan musuh dalam konteks yang diajarkan Tuhan Yesus ini kepada kita. Ya, nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat, musuh itu tidak jauh-jauh. Dia bisa orang yang paling dekat dengan kita. Dan kepada musuh seperti itu, dan musuh yang kita baru pahami itu, diperintahkan Tuhan kepada kita, kasihilah mereka dan berdoa bagi mereka. Jadi kalau menurut saudara, pasangan hidupmu sedang melukai engkau, hari ini Tuhan perintahkan kepadamu, kasihi dia dan berdoa kepadanya. Mungkin anakmu sedang melukai engkau, anakmu melukai hatimu, mengkhianatimu. Hari ini Tuhan perintahkan kepadamu,
Kasihi anakmu yang melukai engkau itu. Seberat apapun atau sekasar atau sesakit apapun. Kalau engkau mengaku dirimu anak Bapa surgawi, engkau tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya pilihan yang lain. Selain apa? Mengampuni dia, memaafkan dia, mengasihi dia. Mungkin itu tanggamu, mungkin itu Pak Pendeta kita sendiri, mungkin itu gembala saudara sendiri. Hari ini engkau diperintahkan untuk mengasihinya, untuk berdoa baginya. Itu yang dikatakan Alkitab, itu bukan kata saya. Itu bukan kata saya. Alkitab yang mengatakan begitu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita diperintahkan untuk mengasihi dan berdoa bagi mereka. Wah, enak di dia dong Pak. Ya memang itulah kasih. Pokoknya kasih. Kasih itu dari kata agape, kasih yang tak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih yang tetap mengasihi sekalipun tidak direspon. Kita udah berbuat kasih kepada orang, berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi dia tidak merespon dengan baik. Ya nggak apa-apa, itulah kasih. Dan peragaan kasih seperti ini telah Tuhan peragakan. Bapa dari sorga mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus dari sorga ke bumi, saudaraku, menjadi manusia. Apakah Bapa di sorga tidak tahu bahwa akan banyak orang nanti akan menolak anaknya? Tahu, tapi kenapa masih dia datang juga? Itulah kasih. Dia mau tunjukkan, dia serius bahwa dia mengasihi. Mengasihi itu bukan kata-kata. Mengasihi bukan sekedar bicara soal perasaan, aku kasihan pada dia. Tapi ada satu tindakan. Tindakan apa? Tindakan sebuah pengorbanan. Dan Yesus tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau Yesus mencari siapa yang salah, siapa yang benar, jelas kita yang salah. Tapi enggak, dialah yang benar itu. Dia datang dari sorga untuk mencari kita yang bersalah agar kita berdamai. Nah itu peragaan yang Tuhan telah praktekkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi musuh. Itu orang melukai, orang yang menyakiti, orang yang mengkhianati. Kita pun manusia, orang-orang yang telah mengkhianati Tuhan, telah melukai hati Tuhan, telah menikam Tuhan. Tapi dia yang datang. Jadi di dalam perselisihan yang ada, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan pernah pikirkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita diperintahkan untuk mengasihinya. Untuk berdoa bagi mereka yang melukai kita itu, saudaraku. Paulus juga di bagian Alkitab yang lain dalam Roma berkata bahwa Roma pasal 12 ayat 18 berkata, jika itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Berdamailah dengan semua orang. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti firman ini, betapa damainya hidup kita. Betapa merdekanya hidup kita, saudara. Gak ada yang bisa memenjarakan kita, gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa memenjarakan jiwa kita. Gak ada yang bisa memenjarakan pikiran kita, merdeka. Jadi jelaslah yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kebenaran itu tinggal padamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau sendiri. Kan begitu saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Nah, saudaraku, dasar kita mengasihi dan memaafkan adalah bukan orang itu. Dasar kita mengasihi dia, dasar kita memaafkan dia, bukan orang itu, tapi darah Yesus, tapi Tuhan Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Kalau kita memandang kepada orang tersebut, marah kita. Kalau bisa kita cekek deh kan gitu. Tapi bukan itu yang diajarkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lanjutkan bagian daripada ayat yang kita baca di awal tadi, mengasihi musuh. Nah, mengasihi musuh itulah karakter anak-anak Bapa surgawi. Saudara jangan mengaku anak Bapa, jangan mengaku anak-anak Allah kalau saudara tidak mau mengasihi musuh, tidak mau memaafkan orang yang melukaimu. Karena mengasihi musuh, ya, mengasihi orang-orang yang melukai kita, mengasihi orang yang mengkhianati kita, itu adalah karakter kehidupan anak-anak Bapa surgawi. Coba buka Alkitab saudara lagi di ayat yang ke-45 dari Matius pasalnya yang ke-5 tadi. Di situ jelas dikatakan, Matius 5 ayat 45, ya kita lanjutkan pembacaan kita. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar itu. Dengan engkau mengasihi musuhmu, berdoa bagi mereka yang melukai hatimu, dikatakan Tuhan Yesus, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa. Jadi kita menjadi anak-anak Bapa surgawi kalau kita mau mengasihi musuh. Amin. Sakit memang, tapi kita nggak punya pilihan. Kita yang sudah memilih menjadi anak Bapa kan? Kita yang memilih menjadi anak-anak Bapa surgawi. Nah, ketika kita memilih untuk menjadi anak Bapa surgawi, anak-anak Allah ini, saudaraku, ada harga yang harus dibayar.
Seperti apa harganya? Yaitu ada orang melukai kita, ya kita mesti maafkan. Kita mesti mengampuni dia, kita mesti mengasihi dia. Itu harga. Tapi kalau mau saya katakan dengan jujur lagi, saudaraku, disitulah sebenarnya jalan kebahagiaan. Itulah jalan sukacita, itulah jalan kemerdekaan. Sebab kalau engkau tidak memaafkan, engkau tidak akan pernah merdeka dalam hidupmu. Tidak akan pernah merasa damai sejahtera. Lihat, Bapak kita betapa adilnya. Bahwa dikatakannya Bapak itu menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga orang yang baik. Jadi Tuhan sangat adil. Memberikan hujan baik kepada orang benar maupun kepada orang yang tidak benar. Itulah Bapa kita. Bahwa dia tetap kok. Ada orang-orang yang mungkin tidak memuji Tuhan, tapi tetap dia berikan matahari, tetap dia berikan hujan. Tetap. Bahkan orang-orang sana ya, yang tidak mengenal Tuhan itu, kalau dia bekerja keras, tetap kok akan mendapatkan nafkah. Karena Tuhan berikan matahari dan hujan bagi mereka. Itulah Bapa kita yang di surga. Kenapa? Karena semua manusia kan berasal dari dia. Masakan si Tuhan itu adalah Tuhan yang pilih-pilih kasih? Kan enggak. Karena yang satu sujud menyembahnya, yang satu tidak. Lalu yang sini, ini kerja yang tidak mengenal Tuhan ini bekerja keras. Lalu dapatnya sedikit. Enggak juga. Dapat banyak dia bisa. Jadi jangan pernah berpikir karena saudara anak Bapak surgawi, lalu saudara bekerjanya tidak bekerja keras, ya, tidak invest waktu, tidak serius, lalu saudara pikir Tuhan akan memberi engkau banyak karena anak Bapak? Enggak. Tuhan itu sangat adil dan Tuhan itu punya hukum dalam dirinya, punya sebuah tatanan yang harus dilaksanakannya, yang harus nyata dalam seluruh kehidupan di alam semesta ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, lalu di ayat 46, Tuhan Yesus menegaskan lagi begini, saudaraku. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah itu. Kata Tuhan Yesus di khotbah di bukit itu, hai engkau orang banyak, kalau engkau cuma mengasihi orang yang mengasihimu, kalau hanya berbuat baik kepada orang yang baik padamu, apa lebihnya dirimu? Orang peduli padamu, lalu engkau peduli pada dia, mah itu biasa. Siapapun bisa. Apa lebihmu? Kan gitu. Pemungut cukai pun melakukan demikian. Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Jadi kayak orang banyak apa hebatnya? Saudaraku jangan salah paham ya. Tuhan Yesus bukan sedang berkata pemungut cukai itu orang yang orang yang kalah sucinya atau orang yang paling brengsek. Enggak. Semua orang berdosa kok. Semua pemungut cukai juga. Orang banyak itu juga sama. Tapi kenapa Tuhan Yesus pakai kata pemungut cukai? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Seolah-olah Tuhan Yesus ini membuat ya pemungut cukai itu lebih rendah standar moralnya. Bukan, saudara, bukan. Loh, jika demikian, kenapa Yesus memakai kata pemungut cukai? Begini, Matius ini ya ditujukan kepada orang Yahudi kan. Penerima surat Matius, saudara, kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu menganggap rendah pemungut cukai, menganggap jahat, menganggap pengkhianat pemungut cukai. Karena dia memungut cukai dari orang Yahudi untuk menyerahkannya kepada penjajah saat itu orang Roma. Pemungut cukai. Jadi Yesus memakai lah. Kalau engkau cuma baik sama orang yang baik padamu, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, apa hebatnya dirimu? Pemungut cukai pun melakukan demikian. Artinya gini, orang yang kau anggap brengsek, orang yang kau anggap jahat itu melakukan kebaikan sama seperti itu kok. Jadi apa lebihmu? Nangkap maksudnya? Nangkap ya? Jadi mengasihi orang mengasihi kita, yaitu naluri alamiah manusia. Saudara, itu dalam satu ilmu psikologi, namanya itu psikoterapi realita, pendekatan realitas. Teori realita lah. Teori realita, saudaraku ya. Itu tokohnya, kenapa saya jadi lupa ya? Saya lupa tokohnya. Dia bilang begini, bahwa manusia itu punya satu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mengasihi. Jadi manusia itu, saudaraku, ternyata bawaan gennya mengasihi. Jadi ternyata manusia itu dari dalam dirinya mau berbuat baik kok. Dia mau berbuat baik. Itu kebutuhan. Di dalam diri manusia itu bawaan gennya. Dia itu ada memang mau berbuat baik sama orang. Ada mau mengasihi sama orang.
Tetapi itu pun tidak mudah, ada harga yang harus dibayar katanya. Kenapa? Karena untuk hal ini membutuhkan orang lain. Ketika dia mau buat kebaikan kepada orang lain, ya orang lain ya mesti memberikan respon juga dan sebagainya kan. Nah, ketika orang lain tidak memberi respon dengan baik, dia memberikan kepedulian, dia memberikan pengertian, orang lain tidak menyambutnya, akhirnya dia bisa mundur jadi nggak mau mengasihi. Tapi kebutuhan untuk mengasihi itu udah kebutuhan dasar ya secara psikis manusia menurut psikologi. Jadi kalau ada orang nggak mau mengasihi, sepertinya menurut ilmu psikologi dia sedang mengingkari naturnya sebagai manusia. Ada merupakan hal yang aneh kalau ada orang nggak mau berbuat baik. Iya. Tapi saudaraku, itu yang saya katakan tadi. Kalau hanya menggunakan ilmu psikologi ini, ketika dia berbuat baik, orang lain nggak memberi sambutan, dia bisa berhenti. Tapi kekristenan mengajarkan, sekalipun kita berbuat baik, tapi tidak direspon dengan baik, tetap kita berbuat baik, tetap kita mengasihi. Nah itu dia keunggulan daripada Kristen. Tapi bukan berarti saya katakan ilmu psikologi tadi salah. Nah itu benar. Itu pun kebenaran bahwa di dalam diri kita manusia ada bawaan lain, gen secara gen kita, bahwa kita manusia punya kebutuhan untuk mengasihi orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu naluriah kemanusiaan. Manusia untuk berbuat baik itu naluriah kemanusiaan. Jadi sudah nggak boleh berkata di dalam diri manusia bahwa manusia tidak bisa berbuat baik karena sudah jatuh dalam dosa. Bisa, cuma kebaikannya tidak bisa mencapai standar kebaikan yang Allah inginkan. Nah, kita lanjutkan lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan di ayat yang 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita memberi salam, menegur orang yang menegur kita, orang yang memberi salam sama kita, ya semua juga bisa. Itulah sebabnya kita dari yang paling muda, anak-anak kita mesti kita latih untuk memberi salam kepada orang, memberi hormat kepada orang. Ya, tegur bukan arti karena ada yang salah, bukan. Menegur yang dimaksud di sini adalah maksudnya memberikan salam. Itu belajar daripada kepedulian, belajar daripada mempraktekkan cinta kasih kepada sesama kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu kita lihat bagian terakhirnya, yaitu ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maksudnya apa? Gini, ya, kita tidak usah terjemahkan dulu kata sempurna ini menjadi satu hal yang jauh banget di sana. Tidak usah, saudara. Coba kita mulai praktekkan dari hal kecil yang sesuai dalam konteksnya di sini, ya kan? Di sini Yesus sedang berbicara, ya, mengasihi musuh, mengasihi orang yang melukai. Nah, Bapa kita di sorga telah mengasihi kita pada saat kita berdosa. Ketika kita mengkhianati Dia, Dia mengasihi kita. Jadi kalau Allah sudah mengasihi kita, kalau Allah sudah mengasihi kita, memperagakan kasih-Nya ketika kita berkhianat pada Dia, ketika kita melukai hatinya, maka kita pun diminta sama seperti Bapa untuk mengasihi orang yang melukai hati kita. Mengasihi orang yang mengkhianati kita. Mengasihi orang yang menjatuhkan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi oleh karena itu, mari kita proaktif. Ya, siapapun dia, orang yang melukai hatimu, mari kita proaktif untuk menunjukkan kasih lebih dahulu. Jadi kalau standar dunia adalah mengasihi orang yang baik sama kita, itu udah biasa kan? Membalaskan kebaikan dengan kebaikan itu mah biasa. Ya, membalas kejahatan dengan kebiasaan itu juga biasa bagi manusia. Tapi membalaskan kebaikan, membalaskan kejahatan dengan kebaikan, nah itu menjadi hal yang berbeda lagi, ya. Dan mempraktekkan itu bukan sekedar tidak membalas dengan fisik, memukul, bukan. Ada di dalam batin sini. Benarkah kita memaafkan dia? Benarkah kita mengasihi dia yang melukai kita? Semua ada di dalam batin saudara. Sampai satu kali, saudara nggak ada jarak sama dia. Melihat dia, mengingat dia, nggak ada yang terganggu di dalam hati. Nah, itu saudara-saudaraku yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Agar kita diminta mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari kita koreksi diri masing-masing, mulai dari rumah, mulai dari keluarga. Di dalam keluarga, apakah ada orang melukaimu? Ambil langsung hari ini tindakan untuk menyelesaikannya kepada Tuhan. Siapapun itu. Agar kita memiliki damai sejahtera,
sukacita dari Tuhan. Kalau kita punya damai sejahtera dari Tuhan, punya sukacita dari Tuhan, saudaraku, saya pastikan, saudara pasti bekerja dengan baik. Karena kita bergila. Saudara pasti menjalani kehidupan rumah tanggamu dengan baik. Saudara pasti akan mengalami pelayanan dengan baik. Pasti pelayanan akan maju. Relasi dengan sama akan maju. Pekerjaan akan maju. Kenapa? Sukacita, damai sejahtera. Ketika kita sukacita, hati kita tenang. Ini maaf saudaraku, otak ini pikiran kita. Kita bekerja dengan baik. Ada banyak akan keluar. Tuhan juga akan memberikan hikmat-hikmat kepada kita. Itu sebabnya. Stop. Untuk tetap membenci orang. Karena dia melukai engkau. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.